Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Agustin dengan NIM A1A322054 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari buku yang berjudul Komunikasi Bisnis karya Hasim, di mana buku ini berisikan bahwa komunikasi bisnis merupakan interaksi yang terjadi dalam pengelolaan pesan-pesan bisnis, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada juga aspek komunikasi bisnis, yaitu seorang pelaku bisnis dituntut untuk menghasilkan produk yang menarik bagi konsumen, mendengarkan umpan balik atau keluhan dari konsumen, mampu memahami kebutuhan pasar, dan menyesuaikan strategi komunikasi agar relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi, serta selalu mendiskusikan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Adapun pendekatan komunikasi bisnis bisa dilakukan melalui teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju, sehingga dapat secara cepat memperluas jangkauan informasi yang disajikan. Kemudian penting juga pendekatan budaya dalam komunikasi bisnis agar dapat mempertimbangkan cara berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitas bisnis secara global. Akan tetapi, terdapat juga hambatan-hambatan dalam komunikasi seperti perbedaan persepsi dan bahasa, pendengaran yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya, dan gangguan fisik. Sehingga penting sekali kejelasan pesan, kecepatan penyampaian informasi, dan etika bisnis seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam komunikasi profesional. Selanjutnya, komunikasi bisnis ini terdiri dari 3 pola yang memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda tergantung pada tujuan penerima pesan serta konteks sosialnya. Yang pertama itu ada pola komunikasi internal yang mencakup hubungan pemimpin dan karyawan dalam organisasi. Yang kedua ada pola komunikasi etnis mengacu pada cara berkomunikasi yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya tertentu. Dan yang ketiga ada pola komunikasi eksternal yang melibatkan hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, maupun mitra. Nah, salah satu contoh komunikasi bisnis budaya lokal khususnya etnis Sunda di Kota Bandung dengan karakter masyarakatnya yang dikenal ramah, sopan, dan mengutamakan keharmonisan. Tentunya sangat mempengaruhi gaya komunikasi dalam aktivitas bisnis. Sama halnya seperti konveksi atau produksi pakaian yang berkembang di Bandung yang ternyata hubungan antara pemilik usaha, pekerja, dan pelanggan dibangun lewat kepercayaan dan komunikasi yang santun. Nah, jadi kesimpulannya adalah buku komunikasi bisnis karya Hasim menyajikan tinjauan lengkap tentang teori dan juga praktik komunikasi bisnis dari berbagai aspek, yaitu individu, organisasi, dan kebudayaan, serta mengintegrasikan dalam perspektif modern serta teknologi informasi dan globalisasi dengan nilai-nilai lokal yang meliputi etika, budaya, dan kearifan lokal. Sehingga buku ini sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa untuk memahami peran komunikasi yang merupakan bagian penting dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya itu ada analisis jurnal, di mana pada video kali ini jurnal yang diambil itu merupakan jurnal yang berjudul Peranan Media Sosial dalam Mengembangkan Suatu Bisnis. Nah, di mana media sosial ini merupakan bentuk komunikasi digital 2 arah yang dapat mendukung aktivitas bisnis dengan konsep utamanya yaitu yang pertama adalah komunikasi bisnis digital merupakan penyampaian pesan dan interaksi bisnis melalui platform online. Yang kedua ada marketing mix yang merupakan sekumpulan pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat atau lokasi distribusi, dan juga promosi. Yang ketiga adalah customer relation management untuk menjaga hubungan dan keterlibatan pelanggan melalui interaksi aktif.
Dan yang keempat ada brand image dengan menjaga kejujuran dan konsisten membuat konten yang membangun reputasi dan kredibilitas bisnis. Nah, peranan media sosial dalam promosi dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, menarik konsumen baru, dan meningkatkan penjualan. Bahkan pada masa pandemi yang telah terjadi, bisnis dapat bertahan dengan menggunakan media sosial sebagai saluran promosi dan transaksi, baik lewat aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, media sosial mampu memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan penjualan secara signifikan, membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan antara pelaku usaha dan pelanggan, membantu bisnis bertahan saat krisis pandemi COVID-19, serta memperkuat citra dan reputasi merek melalui konsistensi konten. Baiklah, sekian hasil analisis dari satu jurnal dan juga satu buku mengenai komunikasi bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.